طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا. طيب أيها الإخوة ما شاء الله يا حال الأستاذ جمعة الرحيم والأستاذ كسuma أهلا وسهلا ومرحبا بكما mengucapkan selamat datang kembali ya di pertemuan yang pertama ini sekaligus pelajaran terakhir kita karena insya Allah malam besok dan lusa kita ujian malam besok dan lusa kita ujian ya. Nah, selesai ujian itu semuanya kembali ke antum. Apakah antum akan meneruskan atau mencukupkan diri di sampai jilid 1A ini. Dan sekali lagi untuk malam ini itu kita akan belajar kosakata tambahan. Kosakata tambahan ini kalau seandainya antum punya bukunya atau punya PDF-nya itu ada di halaman mulai dari halaman 225. Kosakata tambahannya berupa anggota tubuh manusia, kemudian profesi, pakaian, makanan, sayur-sayuran, ada semuanya. Kosakata secara umum yang biasanya kita temukan di kamus-kamus ya. Nah, insya Allah taala di malam ini kita walaupun kita tidak bisa menjelaskan atau membaca secara keseluruhan ya kosakata ini, setidaknya kita kenalan dulu dengan beberapa kosakata sebisa mungkin. Ini akan kita pelajari malam ini sekaligus untuk menambah wawasan kosakata kita ya sebelum nanti malam besok dan lusanya kita ujian. Itu yang akan kita bahas pada malam ini ikhwah insyaallah taala. Baik, sebelum mulai seperti biasa ana uridu soal al Ustaz Kusuma kaifa haluka wal usrah. الحمد لله بخير. أسرتي أيضا بخير بخير. ما شاء الله. أين أنت الآن؟ في البيت؟ في البيت أستاذ. ما شاء الله جميل. نعم، في غرفة الجلوس. نعم أستاذ كسومة ماذا؟ أنا في غرفة الجلوس يا أستاذ. في غرفة الجلوس ليس في غرفة النوم. لا. جيد جيد. لما لما بعدين إن شاء الله بعد الدراسة. نعم نعم. آه. طيب الأستاذ جمعة الرحيم كيف حالك والأسرة؟ الأستاذ جمعة الرحيم هل أنت معنا؟ Ya, ما saya شاء makan. الله جميل. كيف حالك؟ Bikhair, alhamdulillah. الحمد لله. الأسرة Ya, alhamdulillah. Kulluhum. كلكم بخير. Kulluhum baik. Ya. الحمد لله تمام تمام نعم. أين أنت الآن؟ Di fil bait fi ghurfatil mutala'ah. في غرفة المطالعة ما شاء الله لديك غرفة خاصة ها؟ Ah, ما شاء الله بارك الله فيك الأستاذ جمال إبراهيم. Wah, iya. Baik ikhwah, untuk malam ini sebenarnya kita tidak terhitung belajar ya. Maksudnya tidak seperti malam-malam biasa-biasanya, seperti malam sebelum-sebelumnya yang mana kita membahas dialog, kita menerjemahkan. Enggak, untuk malam ini kita hanya berfokus ke penambahan kosakata saja. Semoga dengan adanya materi penambahan kosakata ini, setidaknya adalah satu dua kosakata yang nyangkut gitu kan. Masa dibaca tidak ada yang nyangkut, insya Allah ada. Atau setidaknya kita kenalan. Semoga nanti ingat lagi gitu ketika dibutuhkan. Nah, kita langsung saja masuk ke materi. Jadi untuk kosakata ini sebenarnya yang pertama itu adalah kita membahas tentang masalah ini al-buldan wal awasim, negara-negara dan ibu kota. Tapi kita tidak perlu ini karena ini identik dengan pelajaran geografi, sedangkan kita bahasa Arab ya. Jadi kita langsung saja masuk ke ini jismul insani ya. Jismul insani tubuh
manusia atau badan manusia. Jadi salah satu cara bagaimana agar antum bisa menghafal kosakata dengan cepat, antum urutkan. Kalau memang seandainya itu di anggota tubuh kita, kita mulai dari yang paling atas. Ini cara bacanya adalah sya'run, ya, sya'run, rambut. Kemudian turun lagi ra'sun. Ra'sun berarti bukan jidat ya. Ra'sun ini kepala secara umum. Itu ra'sun. Baik. Kemudian kita turun lagi ada ainun. Ainun, ya. Kemudian di sini ada udhunun, ya, udhunun. Lanjut. Di sini ada hidung, hidung, anfun, anfun, ya. Kemudian yang ini mulut, famun, ya, famun. Nah, di bawah mulut di sini ada syafatun, bibir, ya. Syafatun, bibir. Kemudian ini leher, raqabatun, raqabatun. Ya, iya, raqabatun leher. Nah, kemudian yang ini sadrun, ya, sadr. Nah, kemudian antum bisa lihat di sini yadun. Yadun. Yadun ini artinya adalah tangan. Yang namanya tangan, antum pasti kita mengenalnya dari sini ke sini kan, tangan. Nah, nah ini yadun. Nah, yadun, ya. Kemudian yang ini batunun. Batunun, to-nya sukun. Batunun. Bapak. Ayo. Nah, yang ini zira'un. Zira'un. Ada yang tahu enggak artinya apa? Zira'un. Pergelangan, pergelangan, Kalau mulai dari ini, ah, apa ini? pergelangan. Pergelangan ini pergelangan. Hmm. Oh, Kalau ini apa? apa? Bahasa Indonesianya. Lengan. Apa? Lengan, Lengan tangan. lengan, lengan. Lengan. La, haza lengan. Ama haza hasta. So, lengan ya. Ini yang maksud lengan juga ya. Maaf, Ustaz. Nah, izan zira itu adalah lengan. Ya, zira lengan. Tapi kalau secara keseluruhan yadun, ya, yadun. Nah, kemudian bawahnya ada usbu'un. Usbu'un itu jari, ya. Usbu'un jari. Bawahnya lagi ada fakhizun. Fakhidun. Fakhidun artinya paha. Ini jelas ya, paha. Nah, yang ini rukbatun. Rukbatun. Nah, ini lutut. Rukbatun, lutut. Nah, kita lanjut. Di sini kita ada saqun. Saqun. Baik, ma mana saqun? Betis. Betis. Nah, saqun artinya betis. Nah, nah kita turun lagi ke bawah ada ka'bun. Ka'bun. Nah, apa arti ka'bun kira-kira? Mata kaki. Mata kaki. Kalau aqabun, bawahnya ada aqabun. Aqabun artinya Eh, ada yang tahu? Aqabun tumit. Tumit. nah, Nah, nah. tumit kaki itu aqabun. Nah, yang ini mungkin kita familiar ini. Sering banget ya kita bilang qadamun, ya. Qadamun itu apa? Punggung kaki kita ini, bukan telapaknya ya. Makanya kita sering dengar apa? Kuratul qadam. Pernah dengar sepak bola Bola. Nah, atau bola kaki, ya. Tapi kenapa tidak disebut kaki secara umum, rijlun? Karena dia menggunakan kodam untuk bermain.
Ini dal ya, ini dal. Nah, quratul qadam. Nah, al-qadam itu punggung kaki kita. Qadam, punggung kaki kita. Nah, nah, itu pengenalan terhadap beberapa anggota tubuh manusia ya. Jadi Anda baca sekali lagi agak cepat. Kita mulai dari sya'run, ra'sun, ainun, anfun, famun, raqabatun, udhunun, syafatun, sadrun, yadun, batnun, dhira'un. Lanjut ke bawah. Kemudian ada usbu'un. Usbu'un. Ada fakhidun, rukbatun. Jadi beda ya. Kalau leher itu raqabatun. Tapi kalau lutut rukbatun. Kafnya sukun. Rukbatun. Nah, kemudian ada saqun. Ya. Saqun. Nah, di sini ada ka'bun, aqabun, qadamun. Tuh, ada yang belum jelas? Wadah, insyaallah. Wadah insyaallah ya. Nah, ini tidak perlu antum hafalkan sekarang, tapi setidaknya kita kenalan dulu ya. Kalau antum mau menghafalkan, maka itu adalah sebaik-baiknya keputusan ya. Tapi kita pengenalan dulu, Anda tidak akan memaksa antum untuk menghafal ini, tapi kita pengenalan dulu lah intinya, pengenalan terhadap beberapa kosakata di anggota tubuh manusia. Nah, baik. Selanjutnya ikhwah, untuk bagian ketiga, kita ditawarkan beberapa kosakata tentang al-mihanu. Al-mihanu ini artinya adalah profesi atau pekerjaan. Al-mihan. Dia ini jamak, ya, bentuk tunggalnya adalah al-mihnatu. Al-mihnatu artinya profesi atau pekerjaan. Kita akan mulai dari yang pertama. Anda akan bacakan, antum tebak kira-kira artinya apa ini. Nah, najjarun. Apa ikhwah artinya kira-kira? Tukang kayu. Tukang kayu. Sahih. Najjar artinya tukang kayu. Baik. Najjarun ya. Haddad. Najjarun. Kalau haddadun, Tukang besi. tukang besi atau pandai besi ya. Habis. Kemudian sabbakun. Apa ini? Sebab Tukang ledeng. Tukang ledeng. Tukang ledeng. Tukang air. Tukang air. Sabbak ini biasanya dia Pemborong. Kontraktor. bukan kontraktor. Dia lebih ke apa itu yang tugasnya kalau nyambung-nyambung pipa segala macam itu? Iya, tukang air. Tukang air ya. Tukang ledeng ya apa? PDAM. Petugas PDAM. Dia ini antara dua, antara hobi yang nyambung-nyambung pipa itu, mungkin petugasnya itu, atau satu lagi yang suka motong-motong kawat. Mario Bros berarti. Jadi Allahu alam, ana tahu bahasa Indonesianya apa ya? Sebak, ya. Sebak. Tapi selama ini yang ana ajarkan, sebak ini adalah petugas yang mereka sering memotong-motong kawat gitu untuk dijadiin apa gitu kawat. Nah itu sabak. Sabak. Allahu alam apa istilahnya ya. Nah, baik, kalau ini jelas ya. Ini jelas ini. Kahrabaiyun. Tukang mana itu? Tukang listrik. Tukang Nah, listrik. tukang listrik. Baik, kalau ini bannaun, Tukang bangunan. tukang bangunan. Jelas. Nah, kalau ini muzari'un, Muzari mana? Nih. Sudah. nah, petani, sahih. Kok beda? Petani itu bisa fallahun, bisa muzari'un. Oh iya. Nah, fallahun atau muzari'un. Nah, itu petani. Selanjutnya, kita di sini ada jazzarun. Apa kira-kira? Tukang daging. Nah, atau tukang jagal.
Nah, Nah, itu jazzarun, ya jazzar. Kalau ini jelas ya, saiqun, oke. Sopir, sopir. Kalau syurtiyun, polisi, polisi. Polisi. Tabakhun, Koki. koki koki, atau chef ya. Halakun, hendak tukang cukur. tukang pangkas ya. Nah, Sama saja sih. Bakal, Tukang sayur. tukang sayur. sayur. Ahsan. Ahsan tak. Tukang sayur. Ini beberapa saja, beberapa jenis pekerjaan ya. Najjarun, haddadun, sabbakun, kahrabaiyun, bannaun, muzari'un, jazzarun, sa'iqun, syurutiyun, tabbahun, hallaqun, baqqalun. Kita kenalan aja dulu. Baik, wadih insyaallah ya, jelas? Insyaallah. Ustadz, Insyaallah. Ustadz Nah, nanya tuh apa itu? bedanya sodrun sama kolbun apa tuh? Beda kalau sadrun dada bagian luar, kalau qalbun jantung. Jadi beda, Oh, kalau sadrun itu bagian luarnya, ya. sodrun tuh bagian luarnya. Dada artinya, sadrun artinya dada. Kalau fi sudurihim itu berarti di dada bagian luar gitu. La, fi sudurihim. Jadi seperti ini. Kalau kita mengartikan perkata dalam artian terpisah antara sodrun dengan kolbun, bukan dalam satu kalimat, maka Ah, sodrun itu dada bagian luar, dada, ya. oke. Kemudian fi sudurihim itu juga bisa kita artikan di dalam dada mereka. Maksudnya apa? Maksudnya lebih ke hati. Bukan bukan itu bukan ini lagi, bukan apa namanya? Bukan bagian luar lagi kalau sudah fi sudurihim. Karena kata-kata fi itu sudah menunjukkan dada. Tapi kalau Berarti sudur itu sendiri, dada bagian luar, maksudnya oh, gimana ya? Intinya dada lah. Kita kita paham dada artinya kan. Nah di situ lah. berarti berarti kayak Robis Rohli Sodri Nah, dada. lapangkanlah dadaku. Maksudnya Nah, dada di dalam di di sisi situ dalam ya. ada bahasa kiasan. Rabbi syrah li sadri. Ya, arti lapangkanlah dadaku. Bukan berarti kita minta dada kita menjadi lapang bidang ya. Enggak, Hmm. itu bahasa kiasan agar ada ketenangan yang kita rasakan di dalam dada kita. Kita tidak merasa kesempitan. Ada bahasa kiasan di situ. Oh, oke. Nah, seperti itu ya. Seperti itu ya. Baik, ada lagi Baik, ada pertanyaan? lagi. Maaf, Ustaz. Mafi? Ada dun. Nah, kalau mafi, kita lanjutkan ke halaman Ustaz, ke bagian selanjutnya. Naam, limaza? ma mana hadad? Apa? Putus-putus suaranya? Ya. Makna maza? Hadadun ma? Min had. Min had. Haddad, tukang besi. Hadad. Tukang besi ya? Naam, haddadun, tukang besi. Al Hadid. Hadadun. Ini wallahu alam ya, karena ana bukan ahli nasab. Ini apakah ada hubungannya dengan apa? Marga salah satu habaib, wallahu alam. Al-Haddad juga mereka kan? Ya. Nah, tapi Allah alam mana tidak tahu kalau ini. Nah, taib, selanjutnya ikhwan, di sini kita ada al-malabisu. Al-malabisu ini sebagian orang ngira artinya adalah pakaian yang identik dengan ya baju, padahal al-malabis artinya adalah sesuatu yang dipakai. Sesuatu yang dipakai itu bisa kita artikan malabis yang dia termasuk dari pakaian, yang masuk ke bagian-bagian pakaian itu kita namakan al-malabisu, ya al-malabis. Nah, di sini ada jawrabun. Nah, ini jelas banget, tidak perlu dijelaskan ya. Jawrabun. Nah, di sini kita ada khuffun, sepatu, ada hidaun juga sepatu. Nah, apa bedanya?
Khufun itu sepatu yang dia untuk bagian ininya itu tinggi melebihi mata kaki. Bisa kita artikan sepatu bot lah, misalnya, semacam ya. Bukan berarti khufun artinya sepatu bot, enggak. Maksudnya sepatu yang memang dia tinggi seperti ini. Apa namanya istilahnya ini? Nah ini khufun. Sedangkan hida itu sepatu biasa ya, seperti kita pakai. Bagian ininya tidak tinggi. Nah, itu bedanya antara khufun dengan hidaun. Kemudian kalau di antara antum ada pertanyaan, bisa enggak kalau kita namakan sepatu bot itu khuf? Bisa. Untuk namakan sebagai khuf karena dia sudah memenuhi syarat untuk disebut sebagai khuf, yaitu bagian ininya tinggi melebihi mata kaki, ya. Baik. Kemudian ada imamah. Imamah itu sorban yang dililitkan, dibentuk sedemikian rupa sehingga berbentuk bundar seperti ini. Ya, imamah. Dia juga bisa kita artikan tidak harus dibentuk bundar. Dia langsung sorban yang kita pakaikan ke kepala kita berbentuk bundar. Nah, itu juga imamah langsung. Ya. Kemudian ada izar dengan rida. Ini langsung dua saja. Izar itu adalah kain sarung kalau di Indonesia. Izarun itu kain sarung. Nah, tapi izar yang ada di foto ini itu adalah pakaian muhrim, bukan mahram ya. Pakaian muhrim bagian bawah. Antum harus tahu bahwasanya orang ketika berhaji atau umroh, ketika mereka melakukan ihram, itu pakaiannya tidak boleh berjahit. Makanya mereka tidak boleh pakai sempak. Mereka tidak boleh pakai sempak. Ya jadi seperti inilah, dibiarkan seperti itu. Bagian bawahnya dinamakan izar, ya sarung. Nah, bagian atasnya kita artikan selempang, ridaun. Ya, ridaun. Ini bagian atasnya. Bagian bawahnya izar, bagian atasnya rida. Baik, kita lanjut dulu ya. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Nah, ini ada jilbab. Jilbabun itu gamis, ya, secara bahasa. Jilbab itu gamis. Kemudian abaah, anak pribadi lebih condong mengartikannya abaya. Abaah, dia langsung set full seperti ini. Kita artikan abaah. Nah, adapun hijab, hijab itu adalah kerudung. Hijab itu artinya adalah kerudung, ya. Jilbab gamis, hijab kerudung. Kemudian kuffaz, nah ini jelas ya, tidak perlu dijelaskan lagi. Kuffaz. Nah ini hizam, hizam juga jelas. Nah, antum tahu insya Allah. Nah sirwal, sirwal ini celana pendek. Kolor itu bisa kita artikan sirwal juga. Kolor, sirwal. Kalau dia masih di atas mata kaki. Di bawah juga masih sebenarnya. Masih kita anggap sirwal karena tidak terlalu panjang. Itu sirwal. Bagaimana kalau panjang? Kalau panjang bahasa Arabnya adalah bantolunun. Ya, bantolunun itu celana panjang. Tuh, ada pertanyaan? Sirwal itu tadi di bawah mata sirwal itu apa tadi? Celana pendek. Oh, Sirwal itu celana pendek. Makanya kolor itu bisa antum sebut sebagai sirwal. Ini ya, maksudnya secara bahasa. ya. Nah, Ustaz, nah, أنا لا أفهم فرق بين حجاب وجلباب. مشهور في إندونيسيا جلباب لا كحجاب Ustaz, seperti hijab. nah. Ini wallahu alam dari mana maksudnya penggunaan seperti ini, tapi yang jelas kalau kita kembali ke bahasa Arab, ya, karena nggak tahu secara pasti sejarah bisa berubah makna seperti itu. Tapi kalau kita kembali ke bahasa Arab, memang jilbab itu gamis. Sebagaimana di dalam Al-Quran, wal yudnina alaihinna min jalabibihinna, dan hendaklah mereka para perempuan menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Maksudnya gamisnya dijulurkan. Harus perempuan itu pakai gamis, jangan jangan apa? Jangan istilahnya jangan gantung.
Dijulurkan, perempuan harus dijulurkan pakai gamis. Biarkan saja. Bahkan disebutkan di hadis lain, bagaimana kalau seandainya perempuan ini, kalau gamisnya kan sampai ngeret, kemudian terkena najis. Nah, Apa kata Nabi? Yutahhiruha ba'da. Maka akan bersih atau menjadi suci dengan debu selanjutnya. Maksudnya ketika dia terkena, misalnya kita anggap saja suatu kotoran, nah itu akan suci ketika dia ketemu dengan apa namanya debu di depannya lagi atau pasir yang suci di depannya lagi. Seperti itu. Memang perempuan dianjurkan untuk menjulurkan gamisnya. Jangan sampai gamisnya menggantung ya. Ya tidak seperti yang dipakai oleh saudari-saudari kita yang seiman. Mereka sebagian daripada mereka dan banyak itu ikhwah ngetren sekarang pakaian-pakaian itu roknya sampai betis kadang-kadang tidak dijulurkan ya. Semoga Allah memberi hidayah. Jilbab itu Ya. gamis ya, Tat? Nah, jilbab itu gamis. Kalau di kita kan kayak kerudung ya. Nah, jilbab itu Allah alam kok bisa kayak gitu, Anda enggak tahu. Menyimpangnya jauh banget. Ya seperti itu ya. Nah, Tadi kalau abah apa, Tat? abaya. Abaya komplitnya. itu Nah, abaya itu abaya. Yang full satu set itu ya. nah, kalau hijab, hijab Kerudung. jilbabnya doang. Ya, kerudung. Oh, hijab kerudung, Nah, hijab itu kerudung, jilbab itu gamis. gamis. Ya, nah alhamdulillahnya semakin ke sini orang sudah mulai melek kan kalau dibilang hijab oh berarti kerudung, kalau jilbab berarti gamis. Ana pun baru tahu ini itu mungkin ketika awal-awal kuliah dulu. Ana baru tahu ini. Ana kira jilbab itu kerudung, hijab itu bahasa lainnya. Ana kira. Ternyata enggak, beda secara bahasa ya. Ada lagi silakan. Abaya itu satu set. Kenapa? Abaya. Abaya. Nah, Ada satu set dari atas sampai bawah itu namanya abaya. Luar. nah, langsung itu abaah. Abaya atau abaya? Abaya. Abaya. Kelas? Oleh Oleh Kelas. Nah, kita lanjut berarti ya. Baik, selanjutnya kita ada al-jawu. Al-jawu ini artinya cuaca. Ya, ini artinya cuaca. Maksudnya cuaca di sini juga disebutkan beberapa fenomena yang dihubungkan dengan cuaca tersebut ya. Beberapa fenomena yang dihubungkan dengan cuaca. Seperti yang pertama itu ada barqun. Nah, kira-kira man ya'rif mana barqun? Kilat, kilat, Kilat apa petir nih? kilat. Nah, baik, sahih. Kalau barqun ini ikhwah, dia kalau yang ada apa? Yang warna itu apa? Kilat kan? Kilat, kilat. Kilat. Kalau petir itu yang bersuara itu kan? Iya, Nah, petir yang bersuara. Nah, berarti barqun ini yang kilat. Barqun. kalau kita lihat Ustaz, dia kayak dia petir deh. Sekali kilat itu di Ra'dun itu kemungkinan. Balik. Kalau itu petir itu. Makanya doa baca petir. Doa apa? Saat ada petir ya, Tat. Subhanallah yusabbih ra'du bihamdik. Doa petir itu. Iya, subhanallah yusabbih ra'du. Ra'du ini kan petir kan? Nah, yang bergemuruh itu ya ra'dun. Petir. Nah, Iya, betul. Tapi kalau barqun ini yang kayak cahaya itu Kilat, kilat. barqun. kilat itu. Nah, itu bedanya ya. Nah, ra'dun ini yang suara gemuruh itu atau yang suara seperti itu. Itu ra'dun. Tapi kalau yang kilat yang bercahaya itu barqun. Nah, Kalau kilat kamera kan
Blitz itu barkun juga tak? Allah alam. Kalau itu anda tidak tahu. Guntur lah, guntur. Baik. Nah, guntur bisa kita artikan guntur juga. Ra'd. Nah, Walaupun, walaupun ya, tidak jarang juga orang bilang barkun itu kilat sama petir juga. Adapun ra'dun itu ya gemuruhnya itu. Guntur kita kenal dengan istilah guntur. Nah, baik, selanjutnya kita ada ghuyum. Ghuyum itu artinya berawan. Ya, berawan itu ghuyum. Ya, bisa kita artikan juga mendung. Jadi kalau antum melihat cuaca mendung, antum bilang ghuyum. Ya, ghuyum, mendung atau berawan. Nah, selanjutnya ada riyah. Riyah itu ya angin. Riyahun. Ya, angin. Baik, selanjutnya ikhwah, kita ada mushmisun. Kira-kira apa nih? Kalau antum tebak. Tengah matahari bolong, tengah Hah? bolong, tengah bolong. Terik. Cerah. terik Terik. ya. Terik, cerah, terik itu mushmisun. Kalau dia disertai matahari yang cukup terik ya, itu kita artikan mushmisun. An-naharu siang mushmisun. Ya, hadan nahar mushmis. Siang ini mushmis, terik. Panas terik itu mushmis. Nah, kemudian kalau seandainya siang diidentik dengan mushmis, maka malam mukmir. Apa kira-kira? Terang. Terang. Bulan. Nah, terang bulan. Ini tidak ada hubungannya dengan martabak ya. Mukmir itu. Jadi kalau seandainya malam hari itu bulannya nampak ya, entah itu purnama kita bilang ataupun bulan sabit tapi bulannya sangat terang jelas, maka kita bilang hadhil lailah, malam ini mukmiratun. Ya, terang bulannya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada razaz. Man ya'rif mana razaz? Gerimis, Ustaz. Naam, ahsanta. Razaz jangan artikan pelangi ya. Razaz di sini artinya gerimis atau rintik-rintik itu bisa kita sebut razaz. Nah, atau percikan juga bisa diartikan percikan. Itu razaz. Nah, baik. Kemudian ada soqi. Mana soqi? Soqi'un. Hmm. Beku, Be, beku. beku. Ahsanta. Soqi artinya beku. Ya, ini sudah derajatnya paling tinggi ini. Soqi itu paling berat derajatnya. Dia sudah beku karena memang sangat dingin. Itu soqi bahasa Arabnya. Nah, Ma'aha atau ma'ai? ma'al ain. Iya. Soqi'un. Ya. Baik, lanjut. Kita ada fayadhan. Ini jelas ya, bukan mobil, bukan Jir. banjir. Nah. Baik, kalau dobab, mana dobab? Kabut. 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 Nah, dobab itu kabut. Ya, kalau berkabut itu dobabi. Dobabi artinya berkabut. Kalau kabut, dobab. Ya, dobab. Nah, kalau ini embun, nah ini afwan salah ya. Kalau tadlun itu embun. Di dalam Al-Qur'an ada ya surah Al-Baqarah. Tal. Nah, tallun itu embun. Nah, adapun jalid, jalid itu dia sama seperti soqi. Cuman derajatnya tidak sampai ke soqi. Apa istilahnya ikhwah ya? Jalid. Dia masih masuk ke es lah secara umum, namun tingkat kedinginannya tidak sedingin soqi. Ya, tidak sedingin soqi. Ini bisa kita artikan jalid itu sesuatu yang membeku atau es, namun tingkat kedinginannya tidak seperti soqi. Nah, itu perbedaan antara jalid dengan soqi'un. Baik, ada pertanyaan? Kalau Nah, Banjir. banjir. Fayadhan.
Fayadan, bukan faidan. Fayadan. Fayadon. Nah, Faidon. bukan Fayadon. bukan faidan ya. Fayadan. Fayadon. Nah, kelas Berarti buruk dari barkun atau bukan buruk? apa? Buruk itu dari barkun juga bukan? Naam, berasal dari barkun juga karena dia memang cepat pergerakannya. Buruk ya, bark cepat dia. Antum bayangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha hanya dalam satu malam saja. Masya Allah ya. Baik, selanjutnya ikhwah, ini ada at-ta'am. Ya, kita di sini ada zaitun. Kalau ini kita jelas ya. Kalau zaitun mah jelas. Kemudian halwa. Mana arif mana halwa di sini? Gula. Apa? Hah? Coklat. Manis. Nah, halwa di sini kita artikan ke apa yang lebih cepat? Halwa, anu lebih condong ke gula Gula. atau yang bersifat manis-manisan. Nah, Itu halwa. Ya, halwa. Ini bagus untuk dijadikan sebagai nama kalau antum mau. Baik. Kemudian kita ada zubdah. Mana zubdah? Mentega. Mentega. Kalau tunah, tuna. Ikan tuna. ikan tuna. Nah, masanta. Tuna, ikan tuna. Nah. Baik, kalau fatirah, Eh, Pai. pai. Ahsan. Nah, fatirah itu pai. atau cake juga bisa Ustaz ya? Cake juga bisa. Nah, tapi cake itu dia lebih ke kakun nanti. Oh, Nah, pai. Fatirah itu pai. Nah, fatirah. Kemudian murabba, ini bukan murabbi ya, murabba. Ada yang tahu? Selai. Selai, sahih, murabba, selai. Nah, ini ka'kun atau kita istilah ka'ak. Itu ke roti dia. Cake. Ya, cake itu roti juga kan? Nah, Iya. nah, inilah cake, ka'ak. Ya, kemungkinan bahasa Arab mengambil dari serapan bahasa Inggris. Nah, ini dalam bahasa istilah Arab lebih kita kenal dengan al-mu'arrab. Al-mu'arrab itu adalah bahasa yang dia bukan asli Arab tapi diarabkan. Cake oh. menjadi ka'ak. Ya. Nah, Kalau khubzun itu Ustaz sama nggak? ahsan. Kalau khubzun bagaimana? Nah, khubzun itu roti. Nah, di mana bedanya? Allahu a'lam. La adri ya Ustaz. Ana apa Ustaz? Ana kan menawarkan ada yang eh, misalnya ada Syekh dari Timur Tengah. Ana bilang kah itu benar Ustaz ya? Kalau kita sebutkan seperti kue roti yang ada di sini. Naam, kalau berdasarkan pengalaman Ana ketika mendampingi Syekh, tapi ini tidak bisa dijadikan patokan juga ya. Perbedaan antara ka'ak dengan khubaz itu kalau yang Anda perhatikan dari Syekh ini, ketika beliau menyebutkan ka'ak itu identik dengan yang kering-kering. Oh, Tapi kalau khubaz itu terkadang yang ada isinya juga itu. Yang ada isinya beliau sebut khubaz. Jadi khubz. Anda tidak bisa memastikan perbedaannya apa gitu. Ahsan, Anda baru terbetik masalah ini. Perbedaan antara ka'ak dengan khubaz. Nah, Kalau kue secara umum berarti Ustaz bisa kita pakai yang ini ya khubzun atau yang kun ini. Yang secara umum misalkan banyak jenis kue yang kita suguhkan, cuman kita tidak begitu spesifik menyebutkan secara ya umum. spesifik. Nah, antum bisa menggunakan khubaz. Al-khubz. Nah, khubzun. Ahsanta. Nanti akan Anda kirimkan insya Allah perbedaan antara ka'akun dengan khubzun. Hadza jamil. Soaluka hadza jamil jiddan. Nah, baik. Nuwasil. Kemudian ada full. Full insya Allah jelas ya.
Kacang apa ini? Full. Kacang polong. Kacang polong. Sorry. Kacang polong kan? Atau kacang panjang. Full. Kalau adas, kacang Uh, adas. ada Nah, kita dengarnya kita lebih sering bilangnya kacang adas. Ada nah, tanaman itu namanya adas. Nah, kemudian juben. Al-jubnu ikhwah, Keju. keju. Kalau ini Bener ya? asal. Asal itu Aduh. aduh. Nah, hal min soal? zubdatun wa zubnun Ustaz sawa La, zubdah mentega. saja. Oh, nah. Naam, amma jubn hada keju. Baik, baik, baik. Mm-mm. Nah, Full kacang. Kita lanjut ya. Nampaknya malam ini kita bakal full, enggak apa-apa ya. nah, Nah, lagian ya bagi yang baru masuk, yang tadi yang baru masuk ikhwah, insya Allah malam ini terakhir kita belajar materi untuk malam besok dan lusa kita ujian. Ujiannya akan Anda pisah menjadi beberapa judul ya. Mungkin yang pertama itu dari At-Tahiyyah wa Ta'aruf sampai di At-Ta'am wa Syarab kemungkinan. Nanti setelahnya malam selanjutnya itu dari As-Shalah sampai ke Al-Amal. Akan Anda bagi seperti itu. Ujiannya tanya jawab saja. Tanya jawab seakan-akan kita berbicara sehari-hari. Menggunakan pakai bahasa apa? Arab. Ya, jadi antum insya Allah bisa lah ya menjawab menggunakan bahasa Arab. Nah, baik ikhwah. Yang terakhir kita ambil yang terakhir karena juga sebagian dari antum ingin istirahat juga. Di sini ada al-adawatu al-manziliyatu. Ya, al-adawat itu sama artinya dengan al-alat. Alat-alat rumah al-manziliyah, yaitu alat-alat rumah seperti misalnya ada mil'aqatun. Ini jelas ya, sendok. Kalau syaukah, Garpu. garpu. Kalau sikin, Ya, pisau. pisau. Kalau mikwah, kelas. Gosokan. Hah? Gosokan. Nah, Gosok. setrika. Kalau kider, Teriuk. teriuk. Kalau ka'sun, Taksun. ka'sun apa kira-kira? eh, Kak Sun benih Nah, gelas. gelas. Dia Taksun. terbuat dari unsur ada gelas di situ, bisa pecah. Ah, kup, kalau kup ini biasanya terbuat dari tanah liat ataupun dari plastik. Itu kita namakan kup atau stainless juga bisa. Kup ya, tapi kalau kaksun itu dari gelas dia. Gelas ya yang antum ketahui bersama. Nah, ibrik. Ibrik apa? Man ya'rif? Ibrik teh Teko. deko. Hmm. الآن سفرة. ما معنى سفرة؟ Alas nih, alas itu. Alas makan. Alas Dari makan. Nah, tapi dia juga bisa diartikan meja makan. Sufrah. makan. Nah, Meja. sufratun itu meja makan. Nah, ini miknasatun. Miknasatun itu pada asal katanya itu Vacuum adalah cleaner. penyapu, sapu, tapi bisa juga digunakan untuk apa ini? Penyedot debu ya. Nah, Vacuum cleaner. Nah, betul. Nah, vacuum cleaner. Jadi miknasa itu antum bisa gunakan untuk sapu, bisa juga untuk vacuum cleaner seperti ini. Itu miknasah juga. Karena dia semuanya berasal dari kanasa yaknusu yang berarti membersihkan. Ya. Nah, kalau ini jelas ya, ghassalah, mesin cuci. Sedangkan ini sallatu nufayat, sallah itu keranjang. Nufayat sampah. Keranjang sampah berarti ya tempat sampah. Nah, sallatu nufayat atau mazbalah juga bisa.
Atau zabalah juga bisa, ikhwan. Nah, ada pertanyaan? Zabalah, Mana soal? zabalah sampah, San. Lah, Ahsan, naam, afwan, akhtatu. Akhtatu. Az-zabalah sampah, sahih. Al-mazbalah atau nufayat. Jadi kalau kita mau bilang apa namanya tempat sampah itu, antum bisa bilang sallatu nufayat atau al-mazbalah. Dan kata Ustaz Jumatur Rahim betul tadi, az-zabalah yang Anda sampaikan tadi itu sampah, bukan tempatnya. Az-zabalah itu sampahnya, sama kayak nufayat. Tapi kalau untuk tempat sampah, ada sallatu nufayat, ada mazbalah juga. nah, ya. Nah, sahih. Ada pertanyaan? Jelas ya, insya Allah ya. Nah, Toib ikhwah, sebagaimana yang Ana janjikan ke antum saja bahwa ini adalah bacaan terakhir kita. Adapun sisanya masih sangat banyak. Di sini ada al-fawakih, ya ada buah-buahan, antum bisa lihat sendiri. Kemudian ada al-khadrawat, sayur-sayuran. Kemudian terus bagian ke-10 ada al-atas. Mana al-asas? Anda masih ingat? Prabon. Perabotan, sahih. Kemudian bawahnya lagi ada as-safar, yang bepergian. Kemudian selanjutnya ada as-sihhatu wal marad, kesehatan dan penyakit, ya, kesehatan dan penyakit. Nah, di sini ada semuanya. Nah, kemudian setelahnya ada sifat. Nah, sifat. Kemudian yang keempat ada asya'u, 14 maksudnya, ada asya'u, hal-hal musta'malatun katsiran, musta'malatun katsiran. Hal-hal yang banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari tentunya ya. Kemudian yang ke-15 banyak ikhwah, antum bisa baca sendiri nanti. Ke-15 kita ada terakhir adalah al-bitaqatu akhsyasiyah. Ini kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah KTP. Al-bitaqatu akhsyasiyah artinya adalah KTP. Itu saja. Ini adalah terakhir. Nah, antum bisa coba-coba diisi sendiri nanti di sini kalau ada bukunya. Nah, habis itu antum sudah menyelesaikan jilid 1A dari kitab Al-Arabiyah Baina Yaday. Sebenarnya masih ada dilanjutkan ini Syajaratul Ailah, tapi ini tidak terlalu ini ya, tidak terlalu kita ambil. Jadi kita cukupkan sampai yang 16 tadi. Nah, tapi ikhwah itu saja yang bisa Anda sampaikan. Masih ada sisa beberapa menit. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Nah. Jangan lupa ya, besok ujian ikhwan. Nah, Ya. Ujiannya terkait dengan al-hiwar dan mufradat Ustaz ya. nah, kadang-kadang anak akan berupa hewar. Terkadang juga anak akan nanyakan ma makna seperti itu. Nah, Nah, jadi ya antum usahakan ingat-ingat lah ya. Nah, baik. nanti akan Ina infokan insya Allah judulnya apa saja untuk yang malam ini. Nah, antum persiapkanlah, fokuskan ke dialog. Fokuskan ke dialog-dialognya saja. Nah, baik, خلاص ikhwan. Kelas. خلاص. Nah, أنا أقول لكم جزاكم الله خير الجزاء بارك الله فيكم استعدوا للاختبار استعدوا للاختبار واحرصوا على تعلم اللغة العربية. نعم أكتفي بهذا القدر أشكركم جزاكم الله خيرا نختتم بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.